Hai, halo Sagittarius. Kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain energinya Sagittarius September 2019 untuk karir dan keuangannya kamu. Energinya kolektif, jadi bisa resonate bisa enggak buat kamu. Kalau di sini nggak resonate, kamu bisa cek-cek di video bercat kamu yang lainnya tentang keuangan dan karir ini, oke? Energi yang mempengaruhi kamu Sagittarius di bulan ini, aku ngerasanya agak berat ya buat kamu, dimana kamu harus banyak berkompromi di sini kayaknya untuk beberapa hal, entah itu di lingkungan kamu atau diri kamu sendiri, kantor kamu atau keluarga kamu. Kayak kamu tuh harus menahan diri di saat ini. Kamu harus nyimbangin banyak hal. Jadi kamu juga harus nahan emosi, misalnya kamu harus berpikir gimana efektifnya untuk ngatur kerjaan kamu, ngatur keuangan kamu di bulan ini. Mungkin kamu agak stres. Aku ngerasanya sih di sini ada yang kamu tunggu. Kamu lagi menunggu, mungkin situasinya, kamu berharap situasinya akan berubah membaik, atau kamu sedang mengupayakan sesuatu. Aku ngerasanya kayak gitu, cuma mungkin Sagittarius masih harus bersabar nunggu kayak sampai bulan depan deh gitu. Di saat ini kamu masih harus berjuang. Kamu harus tetap nggak berhenti untuk mengupayakan, karena aku ngelihatnya sih resultnya itu mungkin baru bulan depan, bukan bulan ini. Di sini tinggal gimana caranya kamu tadi mungkin bisa berkompromi dan membuka diri kamu. Buka diri kamu untuk berbagai kesempatan, banyak hal kesempatan, dan kayak yang harus pinter-pinter ngelihat menilai kesempatan itu. Setiap kali ada kesempatan yang datang, kamu cobain pakai rasanya kamu, hatinya kamu, intuisinya kamu, gak keburu-buru mungkin karena kamu pengen cepat untuk menyelesaikan beberapa hal di urusan keuangan kamu. Misalnya di sini harus selektif banget, dan hasilnya mungkin baru berasa tuh di bulan depan deh. Di saat ini kamu masih harus terus berjuang, karena yang aku lihat di karir kamu, misalnya di sini memang kamu bulan ini tuh masih yang harus kerja keras banget deh. Apapun kamu lakuin, apapun kamu upayain, kayak ya udah begitu ada kesempatan buat ngelakuin yang lain untuk nambahin income gitu misalnya, ya kamu akhirnya kamu ambil, kamu kerjain. Di sini waktu kamu, energi kamu akhirnya terkuras banyak, dan aku ngerasanya kamu capek banget. Di bulan ini tuh kamu capek banget untuk ngurusin kerjaan kamu. Entah itu pekerjaan yang nambah, atau memang kamu harus memperbaiki sesuatu. Misalnya di kantor kamu harus kayak ngurusin sesuatu yang gak beres, jadi tugas kamu. Akhirnya kamu overload, ngerasa yang aduh gini amat ya gitu. Karena aku ngerasanya ada negative thinkingnya juga di kamu. Mungkin pekerjaan yang gak sesuai sama job desk-nya kamu, atau pekerjaan yang harusnya gak gini nih gitu. Ini nih gara-gara ini gara-gara salah perhitungan misalnya, akhirnya ketempuan lah di kamu. Jadi kamu overload sama pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu bukan pekerjaan kamu tapi harus kamu lakukan, atau situasi kamu adalah membutuhkan banyak income, banyak pemasukan di sini yang akhirnya membuat kamu overthinking, membuat kamu kelelahan. Jadi bukan cuma tenaga secara fisik doang yang dibutuhin untuk kamu, tapi energi untuk kamu berpikir pun akhirnya terkuras. Cuma rasanya di sini masih lebih banyak energi negatifnya daripada positifnya. Jadi mungkin kamu belum bisa menerima gitu kalau saat ini kamu harus mengerjakan banyak hal demi sesuatu perbaikan, demi orang banyak, karena di sini memang kamu lagi diminta untuk bisa ikhlas. Kalau kamu nggak mau terlalu capek, kamu ikhlasin dulu. Kamu terima dulu apa yang harus kamu lakuin sekarang. Karena cuma dengan cara itu, rasanya kamu akan lebih luas lagi untuk ngerjain. Lebih enak lagi energinya, dan kamu positive thinking aja gitu, karena negative thinking ini cukup menguras energi kamu. Akhirnya kamu mikirin banyak hal, benci sana, sebel sana, nggak terima di sini. Baiknya kamu terima aja dulu,
apa yang harus kamu kerjain bulan ini, kamu fokus kerjain sebaik-baiknya biar nggak ada pengulangan lagi, nggak ada perbaikan lagi. Begitu kamu fokus, kamu bisa lebih ke arah lebih menuju si goalsnya kamu yang sebenarnya. Di sini memang harus kamu jalanin, nggak boleh nyesel, nggak boleh yang namanya ngeluh. Udah jalanin aja, memang ini harus sudah terjadi, ya mau gimana lagi gitu, nggak usah diseselin lagi deh gitu. Udah jalanin aja. Kalau memang kamu yang tugasnya memperbaiki keadaan, memperbaiki pekerjaan-pekerjaan kamu, ya udah. Dan kamu jangan ragu sama diri kamu sendiri untuk pekerjaan kamu saat ini. Percaya sama kemampuan kamu dikasih tugas lebih, artinya kamu memang mampu untuk itu. Jadi kamu terima dulu, kamu berdamai dulu sama diri kamu sendiri, sama situasinya, baru kamu akan enak dan energi kamu nggak akan cepat habis. Jadi kamu nggak sakit gitu loh bulan ini, nggak kecapean, karena kamu udah lebih legowo untuk menerima apa yang harus kamu kerjain saat ini. Di urusan keuangan kamu mungkin saat ini ini juga yang mempengaruhi stresnya kamu di kerjaan kamu, karena apa yang kamu mau mungkin kebanyakan kayak ditunda sih. Aku ngerasanya sih ini ditunda gitu. Jadi kamu lagi menunggu kabar bagus untuk keuangan kamu, tapi ternyata nggak dapet juga gitu. Atau mungkin banyak kalau kamu bisnis mungkin banyak yang kepending lah gitu. Project-project yang sudah kamu rencanakan saat ini mungkin banyak yang tertunda. Jadi di sini kamu kayak ngerasa, aduh gimana sih? Gimana untuk ngatur semuanya, dan kamu juga kayak punya feeling yang ini nggak adil nih gitu, ini nggak adil buat gue gitu, kenapa sih bisa harus sampai begini. Jadi kamu harus kayak ngencengin ikat pinggang, ngatur bener-bener seimbangin semua pengeluaran kamu, nggak ngelebihin si pemasukan kamu, dan kamu berusaha kayak mau cukup-cukupin deh untuk bulan ini gitu. Di sini kamu harus masih ngejalanin seperti ini, kamu harus masih sabar lagi, nungguin semuanya bisa berbalik membaik, karena di sini aku ngerasa ada perubahan memang gitu. Jadi memang di sini ada perubahan yang mungkin menurut kamu nggak enak, tapi sebenarnya menuju satu perbaikan. Asal kamu sabar. Keuangan kamu sebenarnya nggak kurang-kurang amat, tapi mungkin yang bikin kamu stres adalah ya gimana kebutuhannya juga banyak gitu kan. Kamu harus membagi di banyak hal, tapi kalau kamu berhasil melewati ini semua, perubahan akan lebih kelihatan, tapi mungkin di akhir bulan atau masuk ke bulan depan, di bulan Oktober akan lebih berasa perbaikannya, dan kamu akan bisa lebih napas lagi. Emang PR Sagittarius saat ini harus bersabar, harus tetap mengupayakan, percaya, positive thinking untuk kerjaannya, bisa ngatur keuangannya dengan sebaik mungkin. Hal-hal yang nggak perlu, yang memang bukan kebutuhan kamu, lebih baik kamu hindari itu. Jadi kamu utamakan kebutuhan kamu dulu sebulan ini, supaya kamu lebih aman lagi melalui masa-masa transisi keuangan kamu saat ini. Pesannya untuk kamu di sini dari universe adalah kamu fokus aja sama diri kamu sendiri, sama kemampuan kamu, sama apa yang kamu upayakan di sini, apa yang kamu bisa. Kalau kamu emang harus berdamai sama diri kamu sendiri, sama situasinya, kamu harus banyak kompromi sama banyak orang, udah lakuin aja gitu. Dari situ nanti kamu bisa melihat hal-hal yang lebih positif lagi, dapat energi positif lagi, dimana semuanya yang kamu lakukan ini adalah karena kamu mampu, bukan karena satu ketidakadilan atau memang hukuman buat kamu, enggak, tapi karena kamu mampu. Di sini kamu dapat kepercayaan untuk satu pekerjaan yang memang kamu rasa mungkin berat atau kamu rasa kamu nggak siap, tapi di sini adalah karena kamu mampu melakukan ini, dan sisi keuangan kamu pun sedang mengalami perubahan. Oke, Sagittarius, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.